dan ada banyak kehendaknya yang lain yang ingin Tuhan sampaikan. Karena itu mari kita juga menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian dari suara yang Tuhan ingin sampaikan. Kau ingini. Bukan
kita menyiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di saat ini kami meletakkan kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan Engkau yang sungguh mengasihi kami dan sungguh mau kami tidak jauh dari kasih. Karena itu Engkau memberikan kami firman-Mu, suara-Mu, agar kami pun boleh berjalan di dalam kehendak-Mu seperti yang Kau inginkan, bukan seperti apa yang kami inginkan. Karena itu saat ini kami meletakkan hidup kami. Kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan apabila firman ini akan menyentuh, mengingatkan, menegur dan juga mengajar kami, sungguh ini adalah anugerah yang sekali lagi harus kami syukuri. Dan untuk itu lembutkan hati kami, luapkan semangat kami, untuk kami bisa menerima, mempertimbangkan, dan juga bergerak maju, mengupayakan perubahan seperti yang Engkau inginkan sekalipun tidak mudah. Dan apabila firman saat ini sungguh menyentuh dan menguatkan setiap langkah kami yang sedang berada di titik rendah, ini juga adalah anugerah-Mu. Dan untuk itulah kami mohon agar Engkau memelihara setiap jiwa yang sudah dikuatkan, agar kami yang sudah dikuatkan ini boleh kembali melanjutkan hidup di dalam pengharapan dan kesetiaan. Namun, jika firman Tuhan baru sampai pada pendengaran kami saat ini, kami belum sepenuhnya siap menerima firman-Mu untuk diubahkan dan disentuh, karena hati dan pikiran kami mungkin sedang penuh. Tolong kami ya Allah, agar kami pun memilih tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap mau mendengar, tetap mau membuka diri, walaupun perlahan demi perlahan. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan belajar untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 14. Dilanjutkan lagi dengan ayat 36 sampai 41. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 19.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun memang beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah diperkelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu,
tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Disentuh, bertobat, diutus. Bapak Ibu Saudara, Alkisah ada seorang anak baru pulang dari sekolah. Kemudian dia masuk dengan segera ke rumah, tapi sambil membawa muka yang agak lesu gitu ya. Muka yang cukup pahit asam. Sehingga ini membuat sang ibunda, sang mama bertanya-tanya, "Kenapa ini anak saya? Tiba-tiba pulang bukannya senyum tapi malah jadi cemberut." Kemudian sang ibu mendekati si anak dan anak bilang, "Hah? Itu tadi di sekolah teman-teman gak suka sama aku." Melihat respon dan jawaban dari sang anak ini, kemudian sang ibu memilih, "Oh ya sudah, sepertinya anak saya belum siap untuk cerita. Kalau begitu saya berikan waktu untuk dia tenang dulu, nanti saya tanya lagi atau mungkin tunggu dia yang bercerita." Kemudian disampaikan kepada anak, "Oke, Mama coba pahami perasaanmu. Sekarang kalau kamu masih belum nyaman, gak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah lebih siap, Mama mau dengar ceritanya ya." Tak lama setelah itu, beberapa waktu setelahnya akhirnya si anak bercerita, "Iya Ma, aku tuh tadi sebel, aku tadi itu sedih karena teman-temanku gak suka sama aku." Oke, teman-temanmu gak suka. Kira-kira kenapa? "Itu mah, si Vesti itu mah, dia gak mau aku ajak main." Oke, hanya Vesti atau ada yang lain? "Iya si Vesti, kan dia temanku, berarti teman-temanku gak suka sama aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita belajar ya.
ada sebuah fakta bahwa sang anak ini tidak diajak bermain oleh seorang temannya. Tapi ketika dia kembali menceritakan kepada mamanya, dia mengatakan teman-temannya lebih dari satu. Faktanya sederhana, tapi akhirnya dia menambahkan cerita-cerita lainnya, membumbui fakta itu dengan cerita-cerita yang dia bangun. Sehingga akhirnya anak itu malah terluka. Ya. Apa yang terjadi pada anak ini mengingatkan bahwa kita itu secara nature, secara bawaan juga termasuk homo fabulans. Fabel, cerita, homo fabulans gitu ya. Artinya kita adalah manusia yang suka bercerita dan hidup dari cerita. Jadi ya seperti tadi, faktanya sederhana, tapi ternyata ada cerita-cerita yang ditambahkan karena memang secara nature, secara bawaan manusia itu suka bercerita. Dan ini bisa jadi terjadi juga dalam aplikasi yang lain gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita misalnya melihat HP sudah centang 2 tapi kok nggak dibales. Kemudian kita menulis cerita dalam pikiran kita. Kita menulis cerita yang kita lekatkan dengan fakta bahwa saat itu chat saya belum dibalas. Aduh jangan-jangan begini ya, aduh jangan-jangan begitu ya. Atau misalnya ketika seorang mertua gitu ya, bertemu dengan menantunya, kemudian menantunya hanya melambaikan tangan. Faktanya menantunya melambaikan tangan, tapi kemudian si mertua ini membuat cerita yang lebih besar. Waduh, iki piye ini? Jangan-jangan menantu saya sudah tidak lagi menghargai saya. Dan itu yang cukup membahayakan dan cukup melelahkan. Ketika kita justru percaya dan kita menghidupi cerita yang kita bangun sendiri tentang peristiwa, tentang fakta yang sedang terjadi. Sebagai homo fabulans, makhluk yang bercerita, kita kemudian menambahkan cerita dalam peristiwa yang sedang kita hadapi. Dan berbahayanya kalau kita justru lebih percaya dan memegang apa yang kita ceritakan. Kita bangun cerita itu dalam pikiran kita sendiri. Dan ini juga yang terjadi dalam bacaan kita, khususnya di dalam bacaan Injil. Ada sebuah fakta, itu yang tadi sudah diceritakan oleh kedua murid saat Yesus yang saat itu belum mereka kenali bertanya, emang ada apa yang terjadi? Ada fakta bahwa Yesus mati. Dan kemudian para perempuan juga sudah melihat, ditambah juga para murid yang lain yang memilih untuk mengecek kebenaran itu, melihat bahwa sudah tidak ada mayatnya. Tapi dari fakta itu akhirnya dua murid ini memilih untuk mengemas sebuah cerita. Sepertinya ini akhir. Ya, itu terlihat ketika mereka berkata, padahal kami dahulu itu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Ini masih ada kaitannya dengan budaya yang mereka yakini saat itu. Kalau sudah lepas dari 3 hari itu rohnya sudah tidak ada di bumi, di dunia. Jadi ini udah hari ketiga, tapi kok kalau memang dia itu Allah, kalau memang dia itu berkuasa, kalau memang dia itu Tuhan, harusnya dia ada. Dan setelah para murid sempat melihat dan mengecek, beneran gak ada mayatnya, tapi kok gak ada kejelasan. Makanya tadi di awal bacaan kita, di bacaan Injil, pada hari itu juga 2 orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ada sebuah fakta, Yesus mati, mayatnya gak ada. Tapi kemudian dari fakta ini, khususnya 2 murid ini termasuk Kleopas di dalamnya,
memikirkan, menceritakan bahwa ini adalah akhir cerita hidup kami yang sudah ditindas oleh pemerintahan Romawi saat itu. Sia-sia, nggak ada apa-apanya. Berakhirlah semua harapan kami. Kami yang pernah melihat Yesus yang membangkitkan orang mati, tapi justru Yesus mati. Berakhir sudah ceritanya. Dan inilah yang mereka pegang. Cerita yang mereka bangun inilah yang mereka pegang dan mereka hidupi. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk ke Emmaus. Mereka melarikan diri. Karena perjalanan itu menjadi perjalanan sebuah kekecewaan, sebuah luka, keputusasaan. Dalam sebuah perjalanan yang mereka pilih dari cerita versi mereka sendiri. Mereka belum melihat fakta yang lain. Mereka baru melihat fakta Yesus mati, mayatnya nggak ada. Dan ini sudah hari ketiga. Yesus tidak muncul, malah mayatnya hilang. Mereka memilih melarikan diri ke Emmaus. Mereka memilih untuk pergi dengan luka mereka. Mereka milih untuk pergi dengan keputusasaan mereka. Mereka milih untuk pergi melakukan perjalanan yang juga diwarnai oleh kekecewaan yang mereka temukan sebelumnya. Dan ini yang saya tadi katakan berbahaya. Kalau kita lebih fokus pada cerita yang kita bangun. Saat mereka memilih untuk memegang dan percaya pada cerita yang mereka bangun sendiri. Oh, ini sudah berakhir, ini gak ada harapan lagi. Akhirnya mereka gak mengenali Yesus yang saat itu hadir. Bahkan saya suka dengan kata-kata di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus memilih mendekati mereka. Karena Yesus tahu mereka perlu ditemani dalam lukanya. Tapi sayangnya karena mereka sudah terlanjur percaya dan hidup dari cerita yang mereka bangun sendiri, akhirnya mereka tertutup matanya untuk mengenali kehadiran Yesus. Ya. Dan di sini kita bisa melihat kecenderungan manusia. Ketika ia sedang berjalan, ia sedang melangkah dalam kekecewaan, melangkah dalam kesedihan, melangkah dalam keputusasaan, ya. Di ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Di sini bagiannya. Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka yang saat itu sedang terluka. Mereka yang saat itu sedang putus asa. Mereka yang saat itu sedang kecewa. Di satu sisi mereka tidak mengenali kehadiran Yesus. Tapi di sisi lain akhirnya mereka nggak siap menyambut kehadiran orang lain sesama dalam hidupnya. Mereka cukup sensitif. Dan akhirnya kalau mungkin itu orang biasa dia bisa terluka. Lah saya ini kan hanya mau tanya. Kenapa kok diresponnya sewot? Kenapa diresponnya dengan amarah? Dengan wajah yang sangat muram. Tapi itulah kecenderungan manusia. Ketika dia lagi belum siap, maka orang sebaik apapun, orang bentuknya dalam bentuk seganteng atau semanis apapun, tetap tidak selalu disambut dengan baik. Ya, di tengah perjalanan saat itu, di tengah kegeraman para murid, dua murid ini, Yesus enggak segera menginterupsi. Yesus enggak segera bilang, gimana sih kamu ini udah jelas-jelas tadi ada perempuan yang cerita. Tapi kita lihat, di sini kita melihat bagaimana Yesus menjadi seorang konselor yang baik. Dia pendamping pastoral yang baik. Ketika ia tahu bahwa dua murid ini sedang ada dalam kecewa, dia sedang ada dalam luka, sedang ada dalam keputusasaan, Yesus enggak segera menginterupsi mereka dengan ceritanya Yesus. Tapi dia memberikan ruang bercerita. Karena dia juga menyadari bahwa manusia juga perlu bercerita. Homo fabulans gitu ya. Dia makhluk yang bercerita.
Karena itu tadi kita sudah melihat di bagian Alkitab kita bahwa Yesus memberikan ruang untuk mendengar cerita mereka. Akhirnya salah satu dari mereka menceritakan apa yang terjadi. Dan di titik ketika Yesus merasa cukup, ketika mereka sudah menceritakan apa yang mereka rasakan, pikirkan, termasuk kenapa sih, padahal dulu kan kami mengharapkan demikian. Ketika Yesus memberikan ruang bercerita dan dirasa cukup, Yesus mengembalikan cerita itu pada cerita kitab suci. Ya, di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus sedang menolong mereka untuk mengubah cara mereka. Ya, tahu, para murid itu suka bercerita, makanya didengarkan. Bahkan suka juga membuat cerita sendiri, makanya didengarkan. Tapi Yesus gak pengen mereka terlanjur jalan membeloknya terlalu jauh. Makanya dikembalikanlah pada cerita kitab suci. Cerita tentang dia. Cerita tentang karya kasih Allah. Mereka sedang ditolong untuk diubah caranya membaca kehidupan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, di situ ada peristiwa yang tidak terduga. Lukas memberikan sebuah latar waktu melalui cerita atau yang disampaikan oleh salah satu murid. Tinggallah bersama dengan kami karena hari sudah malam. Jadi saat itu ada sebuah peristiwa di mana ketika mereka sedang berjalan, bercakap-cakap, ternyata sudah sampai sore. Mereka sebagai orang Yahudi saat itu juga punya salah satu nilai hidup tentang hospitalitas. Menjamu tamu, karena mereka juga belajar dari Abraham. Orang yang saat itu tidak dikenal, tapi Abraham mencoba untuk menyambut dengan baik. Dan itu yang juga sedang mereka terapkan. Emang sih saya lagi terluka, saya lagi kecewa, saya lagi sedih. Tapi saya nggak boleh, dalam hal ini kita melihat mereka yang sudah mulai membuka diri. Kami diajar untuk tetap hospital, untuk tetap hospital itu tetap ramah, tetap menyambut. Maka di situ, ya kebetulan sudah mau malam, mereka akhirnya menawarkan Yesus sebuah tempat tinggal. Tinggallah bersama-sama kami. Di sini saya ingin mengajak kita untuk menyadari, karena kita tahu saat akhirnya mereka tinggal bersama dengan Yesus saat itu, hidup mereka akhirnya diubahkan. Tapi yang mau saya ajak bersama kita menyadari bahwa ternyata anugerah Allah itu bisa bekerja dalam ketidaksengajaan atau kebetulan. Makanya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar gak ada yang kebetulan. Karena semua itu sudah ada dalam sebuah rencana di mana di situ Allah ingin menyatakan karya kasih-Nya, termasuk saat itu hari sudah malam. Tapi justru dipakai oleh Allah menjadi sebuah cerita di mana para dua murid ini akhirnya diubahkan. Jadi artinya karena Allah bekerja bahkan dalam ketidaksengajaan atau kebetulan, ya, mari juga menjadi para murid yang tetap membuka diri. Kita tidak pernah tahu bagaimana anugerah Allah itu akhirnya menyentuh dan berkarya dengan utuh di dalam kehidupan kita ataupun sesama kita, ya. Dan akhirnya di situ mereka bisa mengenali siapa yang sedang berjalan, siapa yang sedang tinggal. Karena saat itu Yesus memberikan kesempatan sekali lagi untuk kembali dikenali, untuk didengar suaranya. Dan ada anugerah Allah yang dinyatakan ketika mata mereka akhirnya terbuka. Dan ini semua terjadi saat mereka tidak menutup hati mereka. Saat mereka tetap memilih untuk mendengar, mau berjalan bersama, dan mau tinggal bersama di tengah ketidaktahuan dan segala hal yang dirasakan dan dipikirkan oleh kedua murid ini. Dan ini akhirnya membuat mereka, dalam cerita yang kita sudah baca tadi, memilih kembali ke Yerusalem. Mereka yang sempat lari dari Yerusalem karena nggak terima di Yerusalem, saya
mendapatkan luka terbesar saya mendapatkan kekecewaan terbesar saya lari aja. Tapi di situ, ketika mereka memberi diri untuk tak membuka diri, mendengar setiap cerita, termasuk di dalam kitab para nabi dan juga kitab suci saat itu yang mereka pegang, akhirnya mereka diubahkan, dan hidup itu mereka lanjutkan dengan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pulang dengan sukacita, dan mereka pulang dengan diri yang penuh dengan daya. Mereka kembali dengan cerita yang berbeda, dan mereka kembali untuk membagikan karya pemulihan itu. Dan apa yang tadi kita baca di bacaan pertama itu menjadi bagian dampak efek dari dua murid yang sudah berjumpa dengan Yesus, kembali ke Yerusalem dan menceritakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat perjalanan iman kedua murid. Bisa dibantu ya? Bagaimana mereka hidupnya disentuh oleh firman. Bagaimana hidup mereka akhirnya diubahkan. Mereka memilih untuk juga bertobat. Mereka nggak tinggal terus dalam kekecewaan mereka. Mereka nggak terus tinggal dalam lukanya mereka, kesedihan mereka, perasaan menyesal atau perasaan tidak layaknya mereka. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, diutus untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita sebagai makhluk yang bercerita, ya. Satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita yang kadang jalan dengan penutup mata. Saat kita berjalan dengan menutup mata, maka sekalipun ada terang, gak kerasa terangnya. Sekalipun ada firman, gak kerasa firmannya itu ngomongin apa atau menyentuh hidup seperti apa. Kalau kita tidak mau membuka mata dan menyambut terang itu. Sebagai makhluk yang bercerita. Selama mata tertutup, cerita kita akan tetap gelap. Walaupun terang itu sudah ada. Karena itu, hari ini Tuhan mau kita mau menyambut terang firman-Nya. Firman yang sudah kita baca, firman yang sudah kita dengarkan. Baik di hari ini maupun di hari kemarin, Tuhan mau apa? Mari sambut terang itu. Karena anugerah, mata yang terbuka itu sudah disediakan. Tinggal kita memilih menjadi para murid atau kedua murid yang mau membuka mata atau tidak. Yesus sudah menunggu, ayo lihatlah terang Kristus. Lihatlah terang firman yang sedang menuntunmu, mengajarimu, mendidikmu, mengingatkanmu, meneguhkanmu. Mau enggak kamu buka pintu hatimu? Mau enggak kamu buka matamu untuk melihat aku yang sedang mengiringmu, mendampingimu berjalan di dalam terang itu. Dan sebagai seorang yang suka juga bercerita, karena kita adalah homo fabulans tadi, hari ini ada sebuah panggilan, jadikan firman Tuhan cerita terbesar. Bukan cerita yang kita bangun sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, bisa saja kita memilih untuk membangun cerita. Oh, keluarga saya sudah gak peduli. Orang-orang di sekitar saya sudah gak peduli. Apalagi Tuhan juga gak peduli. Ini cerita yang kita bangun. Tapi Tuhan mau kita hari ini juga menjadikan firman Tuhan cerita terbesar yang harus kita hidupi. Tuhan bilang bahwa aku akan menjagamu. Seperti seorang gembala yang baik. Bapa yang sayang terhadap anaknya. Mari jadikan cerita firman Tuhan ini yang lebih besar daripada cerita kita sendiri. Kalau hari ini kita sedang ada dalam sebuah pengalaman yang melukai.
yang membuat kita kemudian merangkai banyak cerita tentang pemahaman kita terhadap seseorang, tentang pemahaman kita terhadap bahkan diri kita sendiri. Gimana sih? Kamu masa gitu aja gak bisa memaafkan, misalnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, dalam ceritanya, Tuhan kasih ruang dan waktu kita juga untuk mendengarkan ceritanya saat ini. Tuhan pengen kita juga untuk belajar mengasihi diri. Belajar mengasihi sama dengan juga saling mengampuni. Tuhan pengen menjadikan firman-Nya itu menjadi cerita yang lebih besar daripada cerita-cerita yang kita bangun sebagai homo fabulans tadi. Dan tentu tidak hanya menjadi pendengar yang baik. Mereka saat itu mendengar dengan baik kedua murid. Dan mereka terbuka matanya. Tapi mereka memilih untuk kembali ke Yerusalem. Saat ini, Bapak Ibu Saudara sudah mendengar cerita firman Tuhan. Bapak Ibu sudah mendengar cerita yang Yesus sampaikan. Yang saat ini sedang bekerja di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Di gedung ini, di ruangan ini. Dan semoga setiap kita yang sedang disentuh. Terlebih ketika nanti kita pulang. Itu adalah Yerusalem kita. Di mana Tuhan sedang mengutus kita. Menjadikan cerita hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup buat orang lain. Sehingga mereka pun boleh dipulihkan. Bukan sebaliknya. Mereka semakin merasa jauh dari Tuhan, jauh dari kasih Tuhan, jauh dari kasih dan kehangatan cinta Tuhan. Hari ini kita dipanggil untuk tidak pergi ke Emmaus. Walaupun mungkin itu bisa menjadi pilihan kita. Karena kita punya pergumulan, kita punya kekecewaan, kita punya luka, kita punya keputusasaan. Tapi kalaupun kita harus sampai ke perjalanan ke Emmaus itu, di Emmaus pun Tuhan masih menunggu kita. Dia masih mau mendengar cerita kita. Di Emmaus pun, dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan pun masih mau kita berbagi cerita. Dan sambutlah juga Tuhan yang bercerita untuk setiap cerita kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita dimampukan untuk kembali ke Yerusalem. Menjadi saksi kebangkitan Yesus yang benar-benar hidup. Tuhan menolong kita, firman-Nya sungguh ingin menyentuh setiap kita. Sambutlah firman itu. Saat teduh buat kita, menjadi ruang di mana kita biarkan kalimat demi kalimat yang sudah kita dengar. Bukan menjadi suara pengkhotbah, tapi menjadi suara Allah yang sedang ingin menyampaikan cerita kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita memberikan waktu beberapa menit untuk memasuki saat teduh. Tuhan, inilah kami yang kadang justru memilih pergi ke Emmaus kehidupan kami. Kami lari dari masalah kami. Kami menghindari kekecewaan dan luka kami. Dan kami memilih menjadi orang-orang yang tertutup matanya. Melihat kehadiran-Mu dan juga sesama yang sedang mencoba memahami dan mengerti kami. Tapi kami bersyukur. Sekalipun kadang kami memilih untuk pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Di perjalanan itu pun, Engkau memahami bahwa kami adalah makhluk yang bercerita. Engkau mau mendengar cerita kami di dalam doa kami.
di dalam waktu teduh kami untuk bisa bercerita banyak hal tentang diri kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan bersama denganmu. Terima kasih karena cerita kami didengar. Dan bantu kami ya Tuhan, untuk juga bisa mengaransemen, merangkai cerita hidup kami dengan cerita firman Tuhan yang sudah sering kami dengar. Dan bantu kami juga untuk melampaui pendengaran yang sudah kami lakukan. Kami semakin berani membuka diri. Kami enggak berkutat, memegang erat luka kami, kecewa kami, keputusasaan kami, cerita yang kami bangun sendiri. Tapi kami mau melepaskannya satu persatu. Dan di situ kami melihat Yesus yang mau selalu menyambut kami. Yesus yang mau supaya kami juga menjadi saksi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena di jalan ini kami masih dipanggil untuk kembali ke Yerusalem kami. Di kehidupan ini kami masih dipanggil untuk kembali mewartakan siapa Yesus yang ada di dalam hidup kami yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kami tahu tidak mudah untuk bisa kembali lagi ke Yerusalem. Ada banyak proses hidup yang harus kami terima, termasuk dengan diri kami yang tidak selalu sempurna ini. Tapi biarlah kami boleh sungguh menyambut anugerah-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Kami lebih memilih cerita firman Tuhan lebih besar dari cerita kami yang kami bangun sendiri. Tolong kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan, dampingi kami. Jalanlah bersama dengan kami. Amin. Sebuah kesaksian pujian dari paduan suara atau tim angklung menolong kita juga untuk menghayati pujian yang bergema bagi Tuhan.